Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Natasha dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan teks kritik dan esai. Apa sih teks kritik dan esai itu? Teks kritik merupakan analisis karya sastra yang bertujuan untuk menilai baik dan buruk suatu karya. Sedangkan teks esai adalah karangan yang berisi opini pribadi tentang topik apa saja. Sekarang mari kita lihat perbedaan teks kritik dan esai. Yang pertama, teks kritik bersifat objektif, yang artinya isi dari teks ini tidak berat sebelah. Dalam teks kritik, penulis perlu tulis kelebihan dan kekurangan karya yang ditulis. Sedangkan teks esai bersifat subjektif. Esai bisa berisi hal yang menarik dan penting dari sudut pandang penulisnya saja. Yang kedua, teks kritik menampilkan deskripsi karya. Teks kritik ditulis lengkap dengan karya yang dikritik. Misalnya, jika mengkritik tentang suatu buku, maka deskripsinya berupa sinopsis dari buku itu. Sedangkan teks esai tidak menampilkan sinopsis atau ringkasan dari karya atau fenomena yang dikaji. Yang ketiga, teks kritik memasukkan data objektif berupa kutipan sebagai pelengkap. Kalau kalimat esai tanpa data objektif, esai tetap bisa disebut esai karena isinya pandangan pribadi penulisnya. Daripada dijelasin saja, mari kita lihat contoh teks kritik dan esai. Silakan di-pause untuk membaca teks kritiknya. Isi dari teks ini mengkritik novel Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata. Kita bisa menemukan banyak informasi soal novel Sang Pemimpi dari teks tersebut, mulai dari pengarangnya, sinopsis, tokoh, dan amanat dari novel tersebut. Penulis kritik juga menulis pandangannya yang objektif dengan cara menuliskan kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Kelebihannya, penulis menyebutkan nilai dan amanat yang ada di novel ini. Kekurangannya, novel ini sulit dibaca karena banyak bahasa daerahnya. Lalu di bagian akhir teks ini diakhiri dengan beberapa saran. Seperti yang dijelaskan di awal, kritik bertujuan menilai suatu karya. Nah, penilaian itu membantu seniman untuk berkarya lebih baik lagi lewat saran yang ditulis. Sudah melihat contoh teks kritik, waktunya pindah ke contoh teks esai. Kalau kalian baca sekilas, sudah ketahuan kalau teks ini tidak membahas tentang karya seni. Jadi, bisa kelihatan kalau ini bukan teks kritik. Di sini, topik yang diangkat adalah soal kecanduan media sosial yang menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Di sini penulis tidak menjelaskan fenomena ini secara menyeluruh, karena esai tidak perlu menjelaskan tentang segala hal. Di sini ditulis dampak positif dan negatif dari media sosial. Tidak ada tentang apa itu media sosial, sejarah, atau perkembangan. Nah, kalau kalian baca secara lanjut seluruh teks ini hanya berisi tentang pendapat pribadi penulisnya saja. Dampak negatif dan positif yang dijelasin pun bisa jadi hasil pengamatan si penulisnya saja. Jadi, kalau kita dikasih dua teks yang serupa tetapi tidak sama dengan tadi, sudah bisa dong bedainnya. Dan kalau sudah paham bedanya, bisa juga deh tulis kritik dan esai. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.